sekali. Karena biasanya kalau presiden, wakil presiden, dan yang sederajat itu melakukan perjalanan atau bepergian, tentu semua sudah terjadwal ya. Semua sudah ada rundown khususnya. Jadi dia akan berhenti di mana, stasiunnya berapa kilometer, yang akan standby dari satuan keamanan mana saja. Jadi semua sudah terarrange dalam namanya rundown kegiatan perjalanan gitu. Nah, terkait dengan VVIP nanti kalian boleh ya kalau mau sharing-sharing yang mungkin kalian pernah handling acara juga gitu ya, apapun itu boleh. Baik, nah sekarang kalau kita mau nyebut acara kenegaraan juga acara resmi. Jadi acara yang bersifat kenegaraan itu diatur dan dilaksanakan terpusat dihadiri oleh presiden, wakil presiden, dan juga pejabat negara. Itu ada di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Protokol sebelumnya ya. Jadi tahun 87, Undang-Undang nomor 8 tahun 1987. Nah, contohnya kemarin ketika tahun 2015 UMY mengadakan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan atau KNIB yang dihadiri Pak Jokowi ya. Mungkin adik-adik belum di sini. Adik-adik angkatan berapa sih? 17, Bu. masih unyu-unyu banget ya. Ya, kiowo gitu. Sementara kalau KNIB itu UMY sudah selenggarakan dari kemarin tahun 2015. Jadi waktu itu banyak sekali pejabat negara yang hadir ya, baik presiden, kemudian wapres, kemudian pejabat setingkat presiden. Jadi orang-orang pada bercanda waktu itu ketika ada acara KNIB atau Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di UMY waktu itu sampai pada bercanda, wah kalau ini karena pejabat negaranya ada di Jogja semua, ada di UMY semua, Jakarta ini kosong bisa dikudeta. Sembarang orang dulu pada bercandanya kayak gitu ya. Baik, kemudian kalau kita sebut pejabat negara dan pejabat pemerintah. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 87 juga pernah sudah dibahas ya. Jadi presiden, wakil presiden, ketua MPR, DPR, BPK, MA, menteri dan juga duta besar gitu. Sementara untuk yang pejabat daerah tentu ada gubernur, wakil gubernur, bupati dan seterusnya. Sementara untuk tokoh masyarakat tertentu juga. Nah, sekarang yang ingin kita bicarakan adalah protokol multifungsi. Kenapa tadi banyak sekali fungsinya yang saya sebut, termasuk ada perencana, pemandu, pelobi, manajer, pekerja umum, dan juga pelayan. Jadi protokol itu harus bisa gitu ya, tidak hanya sekedar dia membawakan acara, tapi keseluruhan penanggung jawab acara. Jadi kalau tadi ada Mbak Naura yang mengatakan bahwa itu penanggung jawab acara, sebenarnya 98% itu sudah betul ya, karena dia tanggung jawab di situ, walaupun fungsinya masih bisa melebar lagi kemana-mana, termasuk perencana gitu ya. Contoh nih, kalau kita mau punya kegiatan, jadi ada di persiapan kan ya, ada petugas khusus, ada yang ngurus akomodasi, konsumsi, kemudian mungkin ada hiburannya juga kalau kita mau ada hiburan, kemudian juga ada yang ngurusin seksi transportasi. Jadi siapa akan naik apa, bersama dengan siapa, kapasitas berapa, drivernya siapa, mobilnya yang mana. Itu biasanya sudah ada petugas tersendiri bagian dari protokol yang akan handling, yaitu namanya metrik untuk transportasi gitu. Nah, sekarang nih sebelum masuk ke dalam lagi ke acara, saya ingin tahu di antara adik-adik ini ada yang pernah jadi LO enggak? Atau liaison officer untuk acara apapun? Ada yang pernah jadi LO? Ada, Bu. Pernah. Oke. Ada, Bu. Oke. Lumayan ya. Ada beberapa tadi yang jawab ya. Boleh ya tadi yang jawab, saya boleh tahu liaison officer-nya di acara apa? Kemudian kapan? Fauzan, Bu, di LO International Conference Islamic Student in Digital Era. Tahun kemarin. Fauzan. Oh, ICISD. Oke. Aikosi kemarin ya?
Ya ikut. Oke. Banyak Fauzan. Fauzan sama siapa aja yang di ICISD? Siapa? Naura. Jafir, Bu. Naura juga. Siapa? Wanita, Bu. Wanita. Sama Jafir, Bu. Naufar, Jafir. Oke. Yang namanya Mbak Naura, yang emanasi kayaknya masih moga-moga nggak lagi ngantuk ya, Nak ya? Nggak lagi ngantuk kan? Enggak ya. Naura gitu. Kesannya tuh kayak sedih. Kamu nggak lagi sedih kan? Enggak ya. Oke ya. Gara-gara corona. Baik. Ya, kalau untuk di ICISD, nah dari keempat teman kita nih yang tadi sudah mengatakan gabung di ICISD, kita boleh nggak tahu apa aja sih yang udah kalian lakuin suka dukanya gabung di ICISD sebagai liaison officer? Boleh mulai dari Fauzan, and then Naura, and then Konita, and then Jafir. Monggo. Saya mau dengar dulu. Suka duka Bu ini Bu. Boleh. Fauzan dulu. Yang sukanya dulu Bu. Boleh. Ya sukanya karena di situ kita punya relasi banyak, terutama kita kan banyak peserta dari berbagai macam universitas sama negara kan Bu. Jadi kita secara tidak langsung ya belajar interaksi, terus juga mengasah bahasa Inggris juga. Terus juga lebih menambah pengalaman atau ilmu mungkin tentang dunia pertukaran itu memang seperti apa, dan kita kan bekerja di situ kan karena panitia aslinya kan dosen, jadi kita juga pertama kali namanya acara bersama dosen gitu. Oke. Terima kasih Mas Fauzan. Mbak Naura? Iya Bu, kalau sukanya sama kayak si Fauzan, cuman kalau misalnya dukanya itu kadang ada kayak tanggung jawabnya itu masih kepencar-pencar gitu Bu. Maksudnya kayak kemarin kan saya penanggung jawab juga bagian transportasi ya Bu. Terus habis itu nanti itu belum konsolidasinya itu belum fix gitu. Kadang ada masih miskomunikasinya kayak gitu. Jadi kadang bingung tamu VIP-nya gimana, VVIP-nya gimana, di situ bingung. Oke, koordinasinya ya. Kalau tadi Mas Fauzan tuh kayaknya tadi dukanya belum ya? Belum Bu. Oke. Dukanya ya karena saya LO tapi di bagian acara Bu. Kan dia. Oh, kamu di dan acara? Itu juga iya. Dan itu emang pertama kali jadi acara, dan saya masuk itu gara-gara ada gantiin temen yang keluar gitu. Saya gantiin terus masuknya tengah-tengah udah jalan semua, saya ngikutin aja gitu. Nah, di situ emang sama sih Bu, kayaknya untuk koordinasi juga terhadap dosen juga itu agak kurang. Jadi yang banyak di lapangan emang mahasiswa, tapi kita juga kurang koordinasi dengan, kan itu ada panitia pusat juga dari ICISD-nya, dari EKOSI-nya. Jadi itu yang kadang menghambat Bu. Baik. Oke. Kalau Mbak Naura sudah cukup tadi jawabannya? Udah Bu. Oke. Ke Mbak Konita tadi? Tapi saya di luar kampus Bu, jadi LO-nya. Di mana? Waktu itu kan ada acara turnamen futsal nasional gitu ya Bu, di organisasi mahasiswa daerah. Terus nggak apa-apa. Pokoknya punya pengalaman tentang LO aja. Nah, waktu itu ada miskomunikasi antara dari peserta Papua sama peserta itu Bu yang dari Jambi. Harusnya mereka itu tanding di jam 10, tapi mereka baru datang di jam 11 Bu. Nah itu di situ ngatasin itunya yang susah. Jadi itu dari sisi duka. Ada sukanya nggak? Atau apa? Sukanya apa? Nambah teman? Sukanya jadi bisa
tahu apa namanya daerah-daerah gitu Bu, dari daerah yang Oke. ada yang belum tahu gitu. Oke, terima kasih Mbak Kanita. Oke, kita ke Mas Jafir. Mana Mas Jafir? Iya Bu. Nah, Kalau saya itu sama Bu, sama kayak Fauzan di bagian acara juga. Kurang lebih suka dukanya sama. Cuman kalau yang saya dapat tuh ini Bu, karena itu kan acara internasional. Jadi ketika kita ketemu sama undangan-undangannya itu juga kita harus ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh Bu. Itu juga jadi tantangan sih, bikin deg-degan gitu Bu. Oke. Nah terus Ya. apa namanya, dari situ juga di acara ini juga harus detail gitu loh Bu. Apa kita harus nyiapin ini. Terus tuntutannya juga Betul. kita benar-benar di press sama apa namanya kayak koordinator acaranya supaya kita itu nggak ada kesalahan gitu loh Bu. Di administrasinya. Bu. Oke. Jadi Ya. dikit-dikit, ayo ini gini gitu Bu. Oke. Nah, jadi gambaran kecil dari protokol itu sudah adik-adik dapat di pengalaman dapat liaison officer ya. Karena sebetulnya gambarannya itu ada di situ. Jadi kayak gitulah kurang lebihnya gitu ya. Hanya kalau nanti di protokol, nah itu tambah lagi. Jadi kita juga akan mengatur tempat gitu ya, tata kehormatan, tata tempat gitu kita atur. Jadi kuncinya saya akan ada banyak sekali problem, nanti mungkin adik-adik juga bisa sharing ke kita bagaimana ketika menghandle kursi untuk para VIP atau pembicara gitu ya. Nanti boleh share. Yang penting saya akan bagi dulu tipsnya untuk bagaimana membagi atau mengatur kursi untuk para VIP dan juga pembicara. Baik. Misalnya nih kita punya 5 sofa, ya, punya 5 sofa. Tentu tokoh utama kita, ya, tokoh utama kita yang kita undang pada hari itu, saya mungkin akan ambil contoh Pak Wakil Presiden, mungkin gitu ya. Nah, Pak Wakil Presiden itu tentu akan ada duduk di tengah, dia center, ya. Nah, jadi kuncinya kalau adik-adik punya acara, ya, dan kebetulan ada di seksi acara atau seksi di penerimaan tamu, pada saat membagi kursi, nggak apa-apa, Mbak Dila, ini masih masuk di protokol kok garisnya ya. Jadi pada saat masuk kalian sebagai anggota di acara dan harus menempel name tag kursi misalnya gitu ya, tidak usah terlalu bingung, tidak usah harus siapa ditempatkan di mana, karena sebenarnya kursi itu memang sensitif. Nah, masalah kursi itu sensitif, jadi beberapa tokoh, bahkan dosen kita, Bapak dosen itu juga sangat sensitif dengan yang namanya kursi. Jadi selalu ingin saya duduknya di situ dong harusnya begitu ya. Jadi masalah kursi ini sangat sensitif. Apalagi kalau di Muhammadiyah mungkin adik-adik juga udah terbiasa ya, apalagi yang tadi handling ICSP. Mungkin sudah menghadapi bagaimana dengan ibu-ibu di Aisyah gitu. Bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di NA atau bagaimana menghadapi bapak-bapak yang di PP Muhammadiyah atau PWM gitu ya. Kuncinya kalau kita ingin bisa memberikan jawaban yang tepat kepada para bapak ibu itu bahwa aturannya adalah seperti ini, gitu kita akan mengatakan, misalnya kita punya 7 sofa ya. Anggap saja ini 7 gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ada 7 sofa. Maka otomatis Bapak Wakil Presiden akan ada di tengah karena beliau center. Yang saya kasih tanda silang adalah senternya. Jadi beliau, ya. Kemudian kalau acara ini dihandle oleh UMY, maka yang akan duduk di sebelah kanan beliau, ini menghadap ke sana ya. Yang di kanan beliau adalah Pak Rektor. Jadi ini Pak Rektor.
Dengan catatan ini menghadap ke sana langsung ya. Jadi ada di sisi kanannya Bapak Wakil Presiden. Itu Pak Rektor. Tapi kalau ini acara dihandle oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, maka yang ada di sebelah kanannya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir. Baru kemudian di sisi kiri menyesuaikan. Kuncinya, adik-adik kan punya list tamu nih, punya VIP. Nah, list VIP itu tinggal diurutkan. Jadi yang mulai dari yang paling tinggi, eselonnya, pejabatnya, golongannya gitu ya. Maka dia akan duduk, tinggal kita atur ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya. Jadi sesudah Bapak VIP atau siapapun itu, mungkin pembicara bisa gitu ya, yang ada adik undang, dia tokoh utamanya gitu. Maka kemudian kanannya, kalau emang acara itu acara prodi, maka di sebelah kanan si pembicara adalah Ibu Kaprodi. Ya. Kalau itu acaranya fakultas, maka di sebelah kanannya adalah Ibu Dekan. Iya, betul. Nanti tinggal pejabatnya siapa lagi, tinggal ada di kirinya. Ada siapa lagi, ada di kanannya Bu Kaprodi atau Bu Dekan tadi. Kemudian terus ya. Jadi dia akan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Gitu. Kuncinya itu. Ya, itu salah satu kunci bagaimana kita bisa menyusun kursi atau sitting arrangement. Itu tips paling mudah ya, biar adik-adik bisa selalu ingat gitu ya. Intinya adalah VVIP atau pembicara atau siapapun man of the match pada hari itu atau pembicara kunci gitu, maka dia akan ada duduk di tengah, kemudian akan diikuti oleh pejabat yang ada di bawahnya ke kanan, kemudian ke kirinya, ke kanan. Itu kuncinya begitu ya. Baik, kemudian kalau kita masuk ke acara, apa sih yang disebut acara gitu ya? Itu rangkaian kegiatan yang berurutan dan tertib dan dihadiri oleh sejumlah undangan gitu. Nanti saya juga menunggu sharing atau pertanyaan atau interaksi dari adik-adik semua, bagaimana selama ini menghandle acara gitu ya. Baik, kemudian untuk tata urutan penyambutan. Nah, tadi kan kursi sudah nih, tata tempat. Sekarang tata penyambutan. Bagaimana kalau kita mau menyambut tamu? Nah, kalau untuk kedatangan, maka pejabat utama yang jadi host, itu dia akan menyambut yang paling depan. Ya, jadi dia akan bertemu pertama kali dengan pembicara kuncinya atau VIP-nya. Sementara untuk kepulangan, sama, jadi itu hanya akan dibalik gitu ya. Maka dia dari awal sejak di dalam tempat acara, dia akan yang paling pertama didekat oleh pembicara atau bahkan videonya mungkin putus-putus Bu. Atau bahkan mungkin mengantar sampai ke depan pintu. Ya, itu untuk tata urutan penyambutan. Jadi kursi sudah, penyambutan sudah, kemudian untuk urutan kendaraan. Jadi kalau untuk naik kendaraan VIP itu, maka seseorang dengan urutan yang pertama tadi atau yang di tengah tadi itu akan masuk pesawat udara atau kapal laut atau kendaraan terlebih dahulu yang paling akhir ya. Kemudian tapi turunnya pertama kali. Jadi adik-adik jemput nih pembicara, contoh ya, jemput pembicara ke bandara gitu ya. Nah, otomatis tamu yang lain tuh bisa masuk dulu. Turunnya juga beliau dulu, yang paling awal gitu ya, pada saat ikut gladi rangkaian itu. Bagaimana dengan LO? Jadi misalnya satu mobil jemput di bandara, adik-adik boleh dengan satu dosen, ya. Jadi dosen nanti akan menemani pembicara ini untuk ngobrol, sementara adik-adik nanti akan handling hal-hal teknis yang ada di bandara. Bisa jadi di eksekutif lounge-nya, bisa jadi di parkirnya gitu ya, atau ada masalah apapun, maka LO biasanya duduk di depan bersama dengan driver. Biasanya begitu ya. Nah, kalau tadi ada teman-teman kita yang menjawab bagaimana sih protokol itu terkait dengan susunan acara atau pembawa acara. Jadi sebenarnya pembawa acara atau susunan acara itu hanya sebagian kecil dari fungsi protokol yang dijalankan. Jadi setiap protokol itu memang harus bisa membawakan acara sebenarnya ya. Tapi setiap pembawa acara belum tentu dia seorang protokol
bisa dipahami ya di sini ya. Jadi setiap protokol harus bisa membawakan acara. Tapi setiap pembawa acara belum tentu dia adalah kru protokol. Bisa jadi kita ambil dari TVRI, RRI gitu ya pembawa acara, dan beliau itu tidak paham tentang protokol. Tapi yang apabila kita ambil dari sisi protokolnya, maka dia juga harus bisa sebagai pembawa acara. Gitu. Sama juga tentang aturan bagaimana acara itu dijalankan. Sementara untuk koordinasi, saya akan ambil dulu kisah atau aturan bagaimana protokol itu dijalankan ya. Nanti kemudian saya akan turunkan ke bagaimana menghandle acara yang ada di UMY. Ini sebelumnya kita bahas yang umum dulu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik itu menginginkan mengundang Bapak Wakil Presiden atau Bapak Presiden, maka kita mengirimkan permohonan surat dan juga undangan itu ke kantor. Kalau Presiden berarti ke Istana, kalau Wakil Presiden berarti ke Satwapres atau Sekretariat Wakil Presiden. Nah, di sana kita sambil menunggu balasan, ya, sambil menunggu balasan apakah nanti akan di ACC, apakah kemudian nanti kalau satu ya, kalau tidak di ACC ya sudah, jadi acara nggak jalan. Sementara kalau di ACC berarti kita akan ada acara rapat. Kita akan ada rapat beberapa kali tentang keamanan atau pengamanan ya, atau koordinasi pengamanan. Nah, sering disebut Rakorpam, Rapat Koordinasi Pengamanan Gabungan ya. Jadi nanti karena pejabat negara yang hadir, baik pres atau wapres, maka rapatnya biasanya di tingkat provinsi. Kalau di Jogja, saya bicara di Jogja, biasanya di Kepatihan. Ya, di kantor gubernur di Kepatihan, kecuali kemarin pada tahun 2016 ketika Kepatihan lagi direnovasi, diperbaiki ya, 17 itu, maka kita pernah sekali rapatnya ada di Korem 072 Pamungkas. Korem itu di samping istana, ya, samping istana Jogja. Betul. Nah, di rapat itu semua elemen hadir, ya, yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Jadi misalnya pimpinan rapat hanya akan mengatakan, baik Bapak Ibu kita akan buka rapat koordinasi pengamanan gabungan untuk kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal sekian. Oleh karena itu dari sisi pengamanan maka yang akan bertanggung jawab sebagai tim ring 1 adalah dari Kodem mana, maka dia akan si Bapak perwakilan Kodem itu dia akan berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan siap, ya. Dan dilanjut terus sampai dengan ke seksi, baik masuk ke seksi konsumsi akan dihandle oleh ini, siap. Kemudian masuk ke kesehatan, biasanya kan ada tim dokter kesehatan ya untuk presiden itu. Ada 2 rumah sakit yang akan ditunjuk sebagai PIC untuk bisa menyiapkan mini ICU gitu ya. Jadi ada ICU kecil gitu. Nanti kita juga berkoordinasi dengan rumah sakit yang ditunjuk gitu ya. Kemudian dari sisi konsumsi tentu akan ada tes food atau cek food kelayaan atau boleh nggak ini disajikan ke presiden dan wakil presiden. Nanti ada tim. Kalau memang ditolak maka kita harus nyari lagi. Nah, karena seringnya kita handling acara ini ya di UMY, kebetulan saya sendiri sudah handling Pak Presiden itu 2 kali dan Wakil Presiden 8 kali di sini. Jadi ada beberapa toko kue atau bakery yang memang sudah kita istilahnya kita sudah yakin lolos gitu ya. Kita tidak akan gambling menggunakan toko atau bakery yang selama ini belum teruji lolos di dokter kesehatan istana gitu ya. Di Jogja yang sudah pakai standar untuk istana adalah kita bisa ambil area snack ya. Area snack itu mungkin adik-adik ada yang tahu di daerah dekat Purwawisata itu ya. Nah itu ada salah satu pojoknya di dekat Jalan Ibu Roswo itu ada toko area snack. Nah itu adalah snack yang sudah terstandar untuk masuk ke istana. Jadi semua tamu kepresidenan, kemudian duta besar, itu semua biasanya snacknya kita pesan dari area snack. Baik, nah si pimpinan rapat kemudian akan mengecek satu-satu sampai kemudian mengecek gladi rangkaian. Jadi nanti siapa akan menempati mobil apa, drivernya siapa,
kemudian rombongannya siapa saja. Nah, itu biasanya sudah akan disebutkan oleh tim pengamanannya. Nah, kemudian nanti kalau melolos lagi, kita akan diundang ke Jakarta. Kalau memang acara kita dengan presiden, maka kita akan diundang ke istana untuk rapat koordinasi pengamanan gabungan yang pertama itu ya. Kemudian kalau dengan wakil presiden, maka kita akan diundang rapat ke Setwapres atau Sekretariat Wakil Presiden. Nah, baru kemudian setelah di Jogja, rapat di Jogja lagi, semua sudah clear gitu ya, semua sudah oke. Dan kita juga tahu sebagai host atau yang punya acara, kita sudah mempresentasikan nih semua, mulai dari venue. Venue itu ruang apa saja yang dipakai, kapasitas berapa, di mana pintu masuk, di mana pintu keluar, adakah tempat untuk tim pemukul, kemudian di belakang sendiri akan ada ambulan, juga akan ada tim pengamanan khusus, belum lagi sniper yang disiapkan ya. Nah, itu dari sisi presiden dan wakil presiden dan juga wakil presiden. Kemudian kalau kita sudah diundang rapat, maka setelah kita bisa mempresentasikan semua itu, untuk selanjutnya tim advance atau tim protokol pertama yang akan datang ke tempat acara berlangsung atau ke WMY. Jadi tim advance itu terdiri dari biasanya 3 orang biasanya. Itu nanti yang akan berkoordinasi dengan kita untuk teknisnya yang ada di host. Nah, selain itu kita juga menyiapkan apa saja gitu ya. Nah, untuk di kamar mandi kita juga nyiapinnya banyak sekali ya. Ada tisu kotak, tisu gulung, tisu basah, handuk sedang, handuk kecil, tempat tisu gulung, tempat handuk lipat, ada gantungan handuk, kemudian ada sandal, ada keset, sabun cuci tangan gitu ya, atau hand wash, kemudian kamper, dan juga pewangi kamar mandi. Nah, yang dipakai itu semua semua senada ya, semua senada. Jadi warnanya tidak boleh kita belentang-belentang antara dapat tisunya warna apa gitu, misalnya apa, kalau bisa semua senada ya, kalau krem, kalau coklat gitu, atau kalau memang gelap biru, kalau memang merah gitu ya. Nah, satu perlengkapan lengkap yang ada di toiletries untuk kamar mandi VVIP ini biasanya sudah di list ya, sudah harus ada apa saja yang ada, nanti akan dicek oleh tim advance, tim protokol advance itu. Nah, kemudian yang ada di ruang transit, jadi ada bunga meja gitu ya, ada t-set, ada air putih dengan kemasan begitu, bukan botol plastik biasanya, tapi botol kaca. Kemudian ada snack transit yang kecil-kecil ya, jadi snacknya itu snack yang satu kali suap gitu ya, atau dan kalaupun ada buahnya juga bukan buah yang kita harus ngupas kayak apel gitu ya. Buahnya adalah buah kecil-kecil yang itu akan diambil sendiri. Jadi bisa anggur, bisa duku, bisa kelengkeng, gitu, bisa jeruk gitu ya. Kemudian ada tisu juga di situ. Nah, kalau di venue selain bendera, gambar presiden, wakil presiden, lambang Garuda, podium, gong gitu ya. Kemudian ada stiker nama untuk tempat duduk atau name tag. Kemudian ada bantal kursi. Bantal kursi itu biasanya kita khususkan apabila ada ibu negara atau ibu wakil negara, gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngomong ke protokolan yang ada di UMY. Jadi kalau adik-adik terbiasa menghandle acara yang ada di UMY, mungkin mengundang Bapak Menteri, gitu ya. Tapi dananya terbatas, gitu ya. Namanya mahasiswa kan, biasanya dana kegiatannya terbatas ya. Jadi kita bisa memohonkan apabila itu memang menteri, kalian usahakan dan kemudian menterinya itu confirm hadir, kita bisa berkirim surat ke pimpinan universitas untuk minta bantuan, yaitu satu transit gitu ya, menemani transit, kemudian bisa untuk membuka acara, kemudian yang ketiga adalah bisa untuk handling jamuan. Ya, jamuan. Jadi nanti semua akan handle. Nanti disposisi ke kita bisa, disposisi ke BHP dari Pak Rektor, tapi yang penting suratnya ada, surat permohonannya ada, gitu ya.
Nah, kemudian kalian juga berkoordinasi dengan BU. Terkait apa nih BU? BU ada transport dan juga keamanan. Jadi transport, kalian kan mau jemput menteri, tentu harus ready. Mobil apa yang dipakai gitu ya. Mobil apa yang dipakai, drivernya siapa, jemputnya bersama dengan siapa, standby di mana, titiknya gitu ya, titiknya di mana, jam berapa. Nah, itu yang perlu dipegang. Biasanya itu semua disusun dalam satu kegiatan matriks ya. Jadi dalam satu dokumen matriks penjemputan atau matriks transportasi. Nah, kemudian untuk direktorat sendiri itu ada ruang transit dan juga jamuan yang sudah disiapkan. Kemudian ada penyambutan tamu oleh pimpinan universitas, ya. Kemudian dari sisi BHP, kita bisa tentang penginapan, kemudian LO pembicara gitu ya. Ada penginapan, ada LO pembicara. Kemudian Concordia Executive Lounge dan juga snack dan makan siang gitu ya. Itu yang tentang bagaimana kalian bisa menghandle acara yang ada di UMY. Jadi jangan lupa selalu kalau sudah confirm, kalau sudah ini, maka adik-adik bisa mengirimkan permohonan ke pimpinan bagaimana untuk bisa dibantu. Gambarannya adalah kalau ini kita kembali lagi ke bagaimana pengamanan untuk apabila pejabat negara ya, presiden, wakil presiden begitu. Maka akan ada ring 1, ring 2 gitu ya. Nah, yang ada di ring 1 tentu karena semua hal apalagi undangan itu juga harus dicap oleh Korem sebelum beredar, maka biasanya ketika rapat koordinasi itu kita sudah membawa contoh bagaimana undangan. Kalau memang ACC pihak istana juga tidak keberatan, kita langsung bisa perbanyak dan kemudian dicap di Korem baru bisa kita edarkan ke tamu-tamu siapa yang akan diundang gitu ya. Baik, kita nanti juga akan bahas lebih banyak bagaimana proses liaison officer nanti dari sesi tanya jawab. Karena ini masih ada sekitar waktu 10 menit untuk materinya saya bisa sampaikan bagaimana tentang liaison officer. Ya, nanti adik-adik juga bisa sharing bagaimana pengalamannya atau nanti bisa nanya gitu ya ketika menghandle acara atau ketika menjadi petugas protokol apa saja yang ditemui gitu ya. Nah, liaison officer sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu ada penghubung, ya artinya penghubung. Nah, kemudian LO itu juga berusaha menciptakan kondisi yang nyaman karena diharapkan dengan mood yang tetap baik. Sementara para tamu atau narasumber yang akan hadir dalam acara itu bisa juga tampil maksimal. Nah, untuk menjadi LO atau liaison officer itu persyaratannya biasanya adalah dia harus pandai dalam berimprovisasi di dalam menerjemahkan tugas-tugas di lapangan ya. Jadi kadang-kadang kan antara apa yang tertulis dengan kenyataan itu agak berbeda ya. Jadi tidak jarang seorang LO juga diharapkan pada tugas-tugas mendadak gitu ya yang memerlukan tindakan cepat gitu ya. Inisiatif akurat gitu dan meminimalisir kesalahan gitu ya kalau bisa gitu ya. Karena targetnya biasanya sekali kita menjalankan tugas adalah zero mistake biasanya begitu. Nah, tugas dari LO sendiri itu membantu dan juga memberikan pelayanan keprotokolan yang seoptimal mungkin. Jadi dengan kata lain, sejak tamu tersebut mendarat di bandara, melakukan aktivitas di hotel, kemudian di tempat pelaksanaan acara, sampai juga dengan akhirnya tamu tersebut harus diantar kembali ke bandara, maka seorang LO harus selalu mendampingi tamu tersebut. Nah, saya boleh katakan juga bahwa LO itu adalah seorang duta. Duta bagi siapa? Duta bagi pribadi, institusi, dan juga negara. Kenapa saya bilang bisa negara? Nah, contohnya adalah kalau adik-adik menjadi liaison officer, skupnya atau levelnya adalah internasional. Di UMY kita pernah menjadi tuan rumah untuk EBU Robocon
ya, waktu itu kontes robot Asia Pasifik internasional, dan kebetulan waktu itu adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah, dan waktu itu Kemendikbud, masih Kemendikbud ya, sekarang kan Kemdikbud, itu menunjuk UMY sebagai tuan rumah. Jadi pada waktu itu Indonesia Ibu Ria, mohon suaranya ke-mute, Bu. Sudah ya? Iya, sudah. Ya, oke. Jadi itu tadi liaison officer-nya itu juga menjadi duta bagi pribadi, institusi, dan juga negara. Seperti kasusnya atau peristiwanya ketika di EBU Robocon yang saya sebutkan tadi ya. Itu ketika bisa menjadi LO, karena waktu itu seperti saya sebutkan, Indonesia menjadi pertama kalinya tuan rumah untuk pelaksanaan EBU Robocon, dan Kemendikbud menunjuk UMY. Jadi kita waktu itu sama-sama para LO ini sama-sama mengenakan identitas bahwa kita juga menjadi duta diri sendiri, duta institusi atau UMY, duta negara yaitu Indonesia pada waktu itu ya. Dan banyak sekali contoh, banyak keberhasilan penyelenggaraan acara itu berhasil dan tidak terlupakan itu adalah karena beberapa kinerja dari liaison officer yang dari hasil survei gitu ya. Biasanya sesudah acara itu terlaksana, panitia akan membagikan semacam angket gitu untuk para peserta bagaimana penyelenggaraan event kali itu, dan biasanya di situ liaison officer mendapatkan poin yang tinggi, dan saking tinggi ini beberapa kali perguruan tinggi yang lain tuh sempat berpikiran bahwa kita UMY itu punya semacam korps gitu ya, korps protokol yang bisa untuk studi banding. Waktu itu kan karena memang belum ada ya, jadi saya karena perguruan tinggi lain mendengar UMY bagus di liaison officer dan nilainya selalu memuaskan sehingga mereka beranggapan kita punya korps. Nah, pada akhirnya itu baru bisa kita bentuk kemarin ketika tahun 2016 ke 17 ya, baru kita bisa bentuk itu untuk. Nah, LO itu juga atau protokol itu merupakan petugas bagaimana menunjukkan perilaku atau manners of envoy gitu ya. Dia teliti, antisipatif, sigap, ramah gitu, dan juga koordinatif dan juga komunikatif. Nah, pada saat pelaksanaan itu senantiasa harus berkoordinasi dengan pihak panitia acara untuk kepastian konfirmasi program gitu ya, membantu proses registrasi tamu. Kemudian sebelum acara juga memastikan tempat duduk dan juga posisi berdiri gitu ya. Misalnya foto session gitu harus berkoordinasi dengan bidang protokol dan juga yang lain. Sementara LO juga memastikan atau mengingatkan kepada tamu mengenai pakaian atau dress code gitu ya, dan menjemput tamu pada saat sebelum acara sampai dengan mengantar ke tempat yang telah disediakan. Nah, kemudian juga membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Sementara untuk garis koordinasinya, biasanya LO itu membangun koordinasi sebagai prosedur tetap ya. Mereka harus bisa menentukan apakah suatu keadaan itu biasa, reguler, atau luar biasa atau urgent, gitu ya. Jadi koordinasi itu membuat agar acara berjalan sesuai dengan rencana. Nah, perubahan yang terjadi itu akan terkendali dan juga membuat semua terinformasi dengan baik kalau garis koordinasi ini berjalan gitu ya, dengan sistem informasinya atau sistem komunikasinya. Nah, terakhir juga ada sistem evaluasi gitu ya. Ada sistem evaluasi. Evaluasi itu tidak hanya untuk masalah yang terjadi, tapi juga untuk kesuksesan. Jadi kalau adik-adik di akhir itu sering mengadakan evaluasi, maka itu baik. Itu tujuannya adalah supaya tidak terulang lagi kalau ada hal-hal yang salah gitu atau seharusnya tidak terjadi gitu ya. Kita ke depan itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Sementara benefitnya biasanya adalah kita dapat fasilitas nih LO itu ya, nggak jauh-jauh beda dengan tamu yang kita handle. Jadi kayak izin masuk ke ruang acara, pengawalan, konsumsi, akomodasi, transportasi gitu ya. Dan juga dapat semacam reward gitu ya kadang-kadang ya. Dan pembelajaran juga bagi seorang LO itu dia menjadi good planner dan good manner.
Jadi dia juga perencana yang bagus dan juga dia person dengan tingkah laku atau manner yang bagus, gitu ya. Dia juga berlatih dengan perasaan sendiri dan juga orang lain. Dan yang paling penting lagi adalah membangun networking atau jaringan. Banyak sekali teman gitu ya ketika kita jadi protokol atau jadi LO itu. Dia juga harus menghargai atau mengetahui seluk-beluknya gitu ya. Seluk-beluknya dalam sebuah kegiatan itu supaya nanti dia tidak gagu ketika ditanya. Karena seorang LO itu tidak boleh mengatakan tidak tahu untuk setiap pertanyaan yang diberikan ya. Kalau memang waktu itu pada kondisi adik-adik nggak ngerti nih ditanya gitu. Mas, ini saya tuh pengen ke ruang persidangan B, tapi kayaknya di sini kok nggak jelas ya persidangan B-nya ada di sebelah mana misalnya gitu. Misalnya dalam sebuah international conference atau national conference. Nah, ketika adik juga nggak tahu gitu ya, aduh gimana ya, kayaknya tadi pindah deh ruangannya gitu. Jangan menjawab tidak tahu. Oh, saya tidak tahu, Ibu, gitu. Ya, itu kuncinya. Adik-adik harus mengatakan, baik, ditunggu sebentar, saya carikan informasinya ya. Ya, saya ditunggu sebentar, kami carikan informasinya. Cari, kemudian udah kemana, baru disampaikan lagi, gitu ya. Nah, ada juga itu guest relation officers atau GRO, itu biasanya bantu untuk para among tamu ya. Jadi bisa logbook, kemudian daftar kedatangan tamu, kemudian menyambut tamu, beramah tamah dengan tamu, kemudian menyapa dan juga menangani keluhan atau komplain para tamu gitu. Nah, itu mungkin adik-adik sebagian besar bagaimana protokol. Aduh, pas banget ya, 1 menit lagi udah jam 10. Nah, kira-kira nih dari protokol yang standarnya sudah yang tinggi, yaitu presiden, wakil presiden, sampai dengan protokol yang ada di UMY, saya juga sudah coba sampaikan bagaimana kalau adik-adik punya acara. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mau di-sharingkan, boleh? Malam, Mbak Ria. Iya. Bu Dina ini. Malam, Bu Ediana. Oh iya. Aduh, Bunda. Ya. Mbak Ria, kurang dikit nambah ininya, sharingnya. Boleh, Bun. Itu kemarin kalau pejabat negaranya bawa pesawat sendiri itu loh, yang pengalaman. Oke. Ngurusin Pak Mahathir. Nah, sampai ke parkir pesawat itu kan kita juga yang ngurusin kan? Iya, oke, betul. Ya. Ini tadi baru dari sisi yang di istana sama yang di Wapres ya. Baik, bagaimana kalau itu adalah tamu luar negeri, yang kebetulan beliau membawa pesawat sendiri? Kayak tadi yang disampaikan oleh Bunda ya, bahwa kita pernah menghandle Bapak Tun Mahathir Mohamad. Waktu itu memang belum terpilih lagi jadi Perdana Menteri ya, waktu itu sudah former gitu. Tapi ternyata ketika kami mencoba kontak ke Pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di Sucipto, ternyata oleh Dan Lanut atau Komandan Pangkalan waktu itu, beliau diizinkan untuk memakai transit VVIP gitu ya, dengan kondisi pesawat nanti akan dihandling langsung oleh tim yang ada di Lanut. Bagaimana? Karena beliau bawa pesawat sendiri, jadi kita harus koordinasi intens ke Dan Lanut gitu ya. Dan waktu itu kami berkoordinasi rutin dengan Sispri ya, Sispri Dan Lanutnya. Bagaimana kemudian itu akan diizinkan mendarat di sisi sebelah mana, siapa yang kemudian memegang ground handling, kemudian hubungannya nanti dengan siapa, itu kita semua ya, surat menyuratnya, komunikasinya gitu untuk tamu negara yang membawa pesawat sendiri. Contohnya kemarin adalah Tun Mahathir. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin ada yang disampaikan adik-adik? Silahkan teman-teman, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Ami. Cerita. Sebenarnya saya enggak. Saya Ami, Bu. Okay. Ami. Oh, Ami. Oke. Alfa Mama India ya. Oke. Iya, betul. Saya tuh sebenarnya sebelum ini saya belum pernah ada pengalaman benar-benar jadi LO di sebuah acara. Saya paling kalau di acara itu di divisi acara atau dokumentasi misal kayak gitu. Okay. Nah, tapi dari LO sendiri belum pernah. Cuman
kalau di sebuah acara saya malah biasanya yang di LO-in gitu Bu, karena karena saya kadang jadi pengisi acara paduan suara seperti itu Bu di acara Oke. Iya. Nah, beberapa kali di beberapa acara juga menemui beberapa LO yang nggak semuanya tuh sesuai sama yang Ibu sampaikan. Misal gimana mannernya LO tuh kayak gimana. Misal kita butuh apa, mereka ngomong nggak tahu atau mereka mencari informasi, apakah benar-benar mereka langsung mengerjakan atau mencari yang kita cari misal kayak gitu. Nah, beberapa kali LO nggak sesuai sama yang sebenarnya seharusnya seperti itu. Nah, maksudnya saya sih sharing aja, cuman saya juga penasaran apakah sebenarnya kita harus memaklumi LO yang seperti itu atau kayak gimana ya? Paling dia LO baru atau enggak kayak gimana sih nih LO-nya gini-gini, kan kadang orang-orang yang baru di LO-in kan kadang kayak misalnya star syndrome gitu, misalnya kayak gimana sih, karena aku bicara masa aku digituin bla 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 kayak gitu kan, biasanya mahasiswa kayak gitu Bu. Nah, gimana sih, apakah ada manner yang feedback manner yang bisa kita berikan kepada LO tersebut gitu. Cerita aja sih sebenarnya, sharing aja. Oke, Mbak Ami, wah terima kasih sekali ya. Itulah kenapa, kalau BHP kami ingin oprek, kami cantumkan biasanya syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi LO. Jadi nanti akan ada seleksi, ada wawancara gitu ya. Seleksinya selain seksi administrasi, kemudian juga nilai, ada wawancara juga. Wawancaranya bisa 2 kali. Yang pertama bisa dengan tim protokol, dan yang kedua dengan saya. Nah, dari situ kita berharap akan mendapatkan bibit-bibit liaison officer yang dia paham bahwa dia melayani gitu ya. Itu kalau acara yang di handle oleh BHP atau UMY gitu ya. Nah, atau kalau emang itu acaranya melibatkan prodi atau fakultas, kami pernah beberapa kali dari BHP memberikan pelatihan gitu ya. Jadi ada di Fakultas Teknik, ada di kedokteran, vokasi, Visipol. Itu yang meminta kami untuk memberikan pelatihan bagaimana liaison officer itu harus berjalan. Jadi standar sudah kita sampaikan juga, prosedurnya sudah kita sampaikan gitu. Namun apabila saya kurang dapat info tadi dari Mbak Ami, apakah LO ini yang ada sesuatu ini apakah benar-benar LO yang dari UNIF atau memang LO luar pada saat acara luar, atau memang LO yang direkrut oleh unit yang karena udahlah ini udah mendesak gitu. udah tinggal besok, karena jujur aja nih saya harus bilang bahwa beberapa kali dengan BEMU ya, berbeda dengan BEMU gitu, ada juga yang BEM fakultas itu pernah yang datang ke BHP itu nggak ngerti bagaimana itu LO, siapa itu LO, fungsinya harus seperti apa, itu nggak tahu. Jadi saya harus dari awal gitu, ketika main ke BHP gitu saya harus nerangin dari awal bahwa ya seperti ini, dan akhirnya ujung-ujungnya Bu ngisi pelatihan aja deh ya gitu. Jadi beberapa di Fakultas Pertanian juga iya, waktu pertanian itu mau 2 kali mengadakan international conference itu 2 kali juga saya mengisi pelatihan di situ. Jadi kalau sebenarnya dari sisi aturan, dari sisi kriteria itu sudah kita sampaikan bahwa harus seperti ini, gitu ya. Namun saya juga paham bagaimana situasi mungkin di unit kerja terkait itu ini mendesak gitu misalnya gitu ya, harus tinggal besok gitu. Karena saya juga pernah mendapati salah satu unit kerja yang ada di UMY akan ada pembicara besok pagi datang, hari ini baru dapat LO. Nah, itu kan saya tidak bisa menjamin bahwa dia akan 100% bisa berfungsi sebagai LO yang ideal gitu. Namun kalau bicara masalah standar, bicara masalah kriteria itu sudah kayak tadi. Tapi kalau di lapangan apapun kondisinya ya, si anak LO yang baru aja terpilih ini pun, ini juga tidak boleh serta-merta kan aku baru, jadi aku wajar dong kalau belum ngerti. Ya, itu juga bukan sebuah excuse. Itu karena sejatinya LO itu tidak boleh ketika mengatakan dia tidak tahu, atau tidak boleh ketika kemudian dia abai dengan apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi
Meskipun dia LO baru, dia harus lari kejar, aku harus ngapain sih? Dia harus catch up gitu. Terus abis ini ngapain? Aku ngapain gitu, dia harus tahu. Jadi, aku handling pembicara, berarti aku harus tahu jadwalnya pembicara, dia akan bicara jam berapa, bicara di mana, topiknya apa, aku harus ketemu siapa kalau memang nanti udah sampai di venue. Atau aku harus nyambutnya di titik mana nih, aku komunikasi sama siapa. Jadi, kalau sudah data lengkap yang dia pegang, maka dia tidak akan kebingungan lagi. Ketika dia punya masalah nih, aduh, ternyata ini terlambat, mobilnya macet, maka dia akan koordinasi ke koordinator acara. Mas, saya dapat info nih dari sana, ternyata pembicaranya terlambat, soalnya macet. Oke, maka kita bisa kondisikan. Jadi komunikasi akan jalan terus. Iya. Itu yang ideal. Isi bertanya, Bu. Iya, benar-benar. Dengan Mas siapa? Mas Dimas. Ya, ini udah puas. Mbak Mi udah puas. Nanti kalau mau kurang-kurang, boleh main ke BHP atau boleh telepon saya atau boleh main-main ke BHP. Iya. Kalau sudah nggak ada corona ya. Oke, siap Bu, siap. Oke, Mas siapa? Dimas, Bu. Dimas. Oke, Mas Dimas monggo. Jadi apakah ada tim protokol yang terdiri dari beberapa mahasiswa untuk bisa diperbantukan setiap kegiatan event di UMY, Bu? Ya, itu? Ya. Oke, langsung jawab ya, Mas ya. Selama ini udah gitu, Mas Dimas. Ngapa Mas Dimas nggak daftar? Saya kan anggota, Bu. Masa selama ini udah gitu. Oh gitu ya. Saya selama ini gitu. Kita punya beberapa kegiatan yang ada di UNIF, dan kalau memang itu tidak cukup dihandle oleh staf protokol yang ada di BHP, maka kita akan melibatkan anak-anak yang ada di KPM atau Korps Protokol Mahasiswa. Tapi gitu. Melanjutkan pertanyaan, Bu. Boleh. Maksudnya kalau untuk KPM ini kan seperti belum ada kelanjutan. Secara jelas bagaimana koordinasinya dan siapa sebagai untuk nahkoda kita kan belum ada. Itu bagaimana ya, Bu? Oh, Mas Dimas ada di grup nggak? Nggih, sudah ada di grup. Iya. Kalau ada di grup, nahkodanya sudah ada. Waktu itu ada Mas Raka, sekarang ada Mas Jen gitu ya. Jadi kalau biasanya ada event-event di UNIF, ini mohon maaf nih, jadi kedengeran. Biasanya yang di KPM kita prioritaskan. Jadi kalau untuk besok ada event ICOSI, maka beberapa anak KPM sudah kita comot. Ya, jadi sudah kita tawarkan terlebih dahulu sebelum kita oprek dan itu masuk di atau naik di akun medsos resminya UMY gitu. Jadi yang ada di KPM biasanya tetap kita prioritaskan untuk menerima tugas-tugas atau kita ajak untuk bergabung di event-event universitas, Mas Dimas. Jadi Mas Dimas juga sudah terundang untuk ikut ICOSI? Tidak, Bu. Oh, tapi Mas Dimas ada di grup kan? Sudah. Saya Mas Jen kemarin infonya ada di grup juga, ada beberapa anak yang ditanya dan dia aktif merespon, maka itu otomatis akan kita angkut gitu untuk terlibat di handling acara ICOSI ya, rumah besar internasional conference yang ada di UMY. Mas Jen nanti ditunggu, nanti bisa saya sampaikan ke Mas Jen kalau Mas Dimas tertarik ya. Tapi ICOSI sudah kita undurkan ya karena ada COVID-19 ini. Gitu Mas Dimas. Nggih, matur suwun Bu Ria. Sami. Ada lagi? Saya Bu, tanya Bu. Namanya siapa nak? Fauzan Bu. Oke, ya Fauzan. Mas Fauzan apa? Saya mau tanya tentang, ini mungkin pengalaman saya Bu. Waktu itu saya pernah menyelenggarakan acara di UKM. Dan itu acaranya satu hari full di lapangan bintang. Dan waktu itu kita udah merencanakan protokol yang udah mateng karena kita mengundang gubernur waktu itu, ada siapa? Sri Sultan, tapi diwakilin sama GK Mangkubumi. Terus waktu itu kita sudah memberi koordinasi dan lain-lain, tapi kurang waktu seminggu itu ada perubahan tempat karena di lapangan bintang pada tanggal yang sama itu ada
seperti seperti Apa, Nak? ada acara dari LP3M kalau nggak salah. Kayak apa? Acara yang di lapangan Bintang gitu, Bu. Pokoknya waktu itu kita tergusur tempatnya. Karena kita dari UKM terus kan tergusur. Jadi kita kayak tempatnya tuh nggak dapet, dan Terus? Tempat paling enak buat transit dari dari tamu undangan kan di rektorat kan, Bu. Terus kita ada opsi pindah di lapangan bola, dan di lapangan bola kan tidak ada tempat buat transit. Betul, itu gimana dari Ibu? Dan itu kan waktunya kurang 1 minggu, Bu. Jadi gimana untuk dari Ibu tanggapan seperti itu? Oke, Mas Fauzan makasih. Oke, Mas Fauzan, yang pertama saya mau nanya dulu, ini acaranya pembicaranya siapa, Nak? Waktu itu bukan pembicara sih, Bu. Jadi ini kegiatan pramuka, ada ada pihak yang membuka gitu, Bu. Itu pertamanya dari Sri Sultan. Kita ngundang Sri Sultan, tapi Sri Sultan tidak bisa diwakilkan oleh GK Mangkubumi. Gitu. Oh, Gengge Gusti ya? Iya, Gusti. Iya. Oke. Nah, kemudian yang pertama seharusnya ketika itu kurang dari seminggu ya, kita masih punya cukup waktu lah, lumayan. Mas Fauzan boleh percaya boleh enggak, saya pernah juga dapat harus mengantisipasi sebuah kegiatan yang itu dipindah. Itu waktu itu saya ada acara dengan kedutaan Thailand dan harus memindahkan karena kebetulan yang itu di lapangan bola juga waktu itu ya. Nah itu malah hanya gitu pada hari hanya waktu itu. Oke, untuk kasus yang ini yang pramuka, kalau memang sudah ada waktu 1 minggu, paling tidak Mas Fauzan bisa nego ke siapapun itu yang mindah, entah LP3M, entah BU. Kalau memang jauh, maka harus ada transit. Saya kurang dapat info nih dari Mas Dimas. Acara LP3 itu narasumbernya siapa? Kalau memang dia sudah levelnya adalah juga nasional, sangat bisa dipahami kalau kemudian acara pramuka yang kita geser ke lapangan. Tapi kalau kemudian acaranya LP3 adalah narasumbernya sama levelnya, maka ini seharusnya tidak terjadi. Gitu. Kecuali dari pihak universitas atau BU bisa memberikan alternatif lain ke LP3 bahwa kita bisa pindah kemana gitu ya, atau ke taman atau kemana gitu. Tapi saya kurang dapat info nih, LP3 narasumbernya siapa pada waktu itu, atau waktu itu key-nya. Itu acara saya lupa, Bu. Itu acaranya kayak bukan workshop sih, kayak apa sih, ngada kayak apa ya namanya lupa, Bu. Jadi itu selama 3 hari gitu, Bu. Jadi itu kayak pameran apa ya waktu itu, kayak UMKM nasional gitu, nggak usah lupa. Iya Mas, wajar. Kemarin itu, Bu. Nggih. Saya paham sekarang saya. Kalau memang dia UMKM, apalagi pamerannya level nasional, sangat bisa dipahami ketika kita kemudian punya acara kita dipindah. Ya. Cuman kemudian yang harus jadi PR oleh BU kemudian adalah ketika memindahkan acaranya Mas Fauzan, harusnya juga dengan menyiapkan transit harusnya. Jadi Mas Fauzan bisa meminta, Pak, karena saya dipindah ke sana, saya minta bantuannya untuk transit karena pembicaranya atau tamu saya adalah ini gitu. Jadi harusnya itu bisa disampaikan gitu. Kalau lain kali, saya boleh mohon ya, lain kali kalau ada kegiatan seperti ini lagi, Mas Dimas boleh kontak saya. Nanti saya bantu ke universitasnya. Fauzan, Bu. Ya, Mas Fauzan. Kalau punya acara lagi Mas Fauzan, nanti boleh ke BHP, boleh ke saya, nanti kita bisa bantu untuk sampaikan ke unit terkait. Bisa BU, bisa ke rektorat, nanti kita bisa bantu koordinasikan gitu. Tambahannya, Bu, itu waktu itu kan kita udah ke biro umum. Biro umum itu kan kita udah booking gitu kan, Bu. Terus habis itu datang dari LP3M itu untuk acara itu, karena kita juga tahu acara itu nasional. Ya sudah, kita kayak seperti mengalah, tapi untuk mereka tuh tanggalnya rancu, jadi mereka belum tetap tanggal itu dipakai gitu. Kita kan waktu dari pramuka itu pakai hari Sabtu, tapi dari mereka itu nggak pakai
dari Kamis sampai Sabtu, terus ada opsi lagi dari Rabu sampai Jumat. Nah, waktu itu belum jelas. Jadi kita mau persiapan kan seperti kayak Ibu tadi, persiapan pindah tempat itu kan butuh waktu juga. Kita udah siapkan itu, ternyata Hamin 3 hari mereka menetap dari LP3M tuh menetapkan dari hari Rabu sampai Jumat. Jadi Sabtu kosong. Nah, waktu itu kita langsung perubahan kembali lagi, terus kita ngasih surat kembali ke dari pihak Gusti juga untuk transfer dan lain, kita kembali lagi ke awal gitu kemarin. Dan imbasnya kita waktu hari H masih ada beberapa stand yang itu belum diangkut oleh tendernya mungkin, dan itu masih 8 bintang waktu itu. Nah, mungkin jadi pas waktu jadi akhirnya masih ada beberapa yang belum diangkut oleh vendor gitu ya, standnya. Baik, Mas Fauzan, ini Mas justru sekaligus catatan aja juga buat kita nih. Kalau misalnya nanti saya bisa koordinasi dengan BU, juga dengan rektorat, nanti saya bisa sampaikan bahwa apabila memindahkan sebuah kegiatan yang sudah ada ABCD-nya, maka seyogyanya dipindahkan ke tempat yang juga sudah disiapkan ABCD-nya. Saya bisa nanti sampaikan ke BU. Terima kasih ya Mas Fauzan. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, ada lagi mungkin, Dede? Sudah hebat semua soalnya di protokol. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin teman-teman yang lain? Masih ada lagi teman-teman? Ini ternyata tidak harus bertanya. Ada yang mau disampaikan atau mungkin tentang PR seperti itu teman-teman? Boleh. Tentang MC juga boleh. Tentang MC, public speaking. Boleh, ya. Ternyata banyak sekali informasinya ya Bu. Saya juga dapat ilmu tambahan banyak sekali juga ini. Walaupun dulu saya kuliahnya di komunikasi, tapi saya juga tidak mendalami ke-PR-an Bu. Dulu kan saya broadcast. Jadi akhirnya terutama soal LO memang ternyata banyak sekali Bu ya pengalaman-pengalaman, terutama bicara soal etika. Karena saya juga ikut pernah seminar kemana-kemana, tapi juga mungkin hampir sama seperti Ami tadi, LO-nya yang kurang informatif sih, jadi mungkin akan menjadi masukan juga bagi prodi, terutama bagi teman-teman HMJ ke depan kalau yang baru dibentuk. Biasanya kan HMJ nih suka banyak kegiatan-kegiatan kalau baru dibentuk. Ini Xavier nih, mana Xavier nih? Nawil dan nggak ada. Xavier ini mungkin nanti bisa sebagai masukan untuk yang setelah ya, kalau teman-teman sudah demis nanti teman-teman setelahnya mungkin satu agenda khusus adalah ke protokoleran. Jadi kalau ngadain kegiatan-kegiatan itu sudah belajar dulu pakai teori baru dilaksanakan prakteknya gitu. Karena kadang-kadang kalau UKM ini kan saya juga dulu merasakan belajarnya tuh ya waktu lagi kegiatan Bu. Jadi kalau udah tahu gini, oh nanti ke depan baru, tapi ya udah terlambat gitu. Memang harusnya teorinya dipelajari dulu baru dipraktekkan apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya aja Bu. Iya Xavier, maksudnya Xavier nanti yang menyampaikan kepada periode HMJ selanjutnya ya. Iya, betul. Harus ada satu sesi khusus waktu upgrading mungkin ya Xavier ya. Iya Bu. Materi ke protokoleran seperti itu. Mbak Dila, boleh percaya boleh enggak, ini saya juga beberapa kali ngisi HMJ yang mau demis, kemudian atau adik-adik HMJ yang baru, pengurus baru. Jadi baik teknik, pertanian, ilmu pemerintahan, komunikasi itu semua sudah kontak ke kita. Iya, benar. Informasi tambah ini pas sekali nih. Gimana, Fauzan? Ada tanya satu lagi Bu. Oke, boleh. Terakhir Bu, ini mungkin. Punya waktu. Ini soal susunan acara. Ini masuk susunan acara ya Bu, di satu acara yang mungkin itu resmi. Mungkin bisa dikatakan seperti HMJ mengundang seminar yang itu kalanya nasional. Nah itu kalau pengalaman saya dulu kan, karena saya dari pondok juga, di pondok itu untuk susunan acara paling awal itu adalah tilawah Quran. Jadi sebelum ada pembukaan MC itu
udah ada tilawah. Tapi setelah saya merasakan di sini di universitas, ternyata tilawah itu setelah pembukaan acara. Jadi MC sudah membuka acara, baru adanya tilawah. Nah itu mungkin dari Ibu protokol yang benar dan itu banyak yang dipakai. Itu seperti apa? Biar kita juga nanti di HMD pas kita sampaikan ke adik-adik selanjutnya itu udah paten gitu loh. Karena kadang ada yang memperdebatkan ini tilawah dulu, tapi ini tilawah setelah pembukaan gitu. Itu ada beberapa perdebatan tentang itu. Gitu. Oh iya Bu, benar Bu. Pakemnya itu Bu ya, termasuk urutan lagu-lagu marsnya yang perlu kapan tidak perlu. Kita kadang di Prodi juga bingung Bu. Perlu tidak ini Mars Muhammadiyah, lagu Indonesia Raya itu kegiatan-kegiatan apa gitu. Oh iya, itu baik. Siap. Terima kasih. Masih Mas Fauzan ya tadi? Iya. Banyak cara kayaknya Fauzan ini. Pertanyaannya bagus banget. Susunan acara. Jadi saya bisa sampaikan di sini ke teman-teman adik-adik dan juga Mbak Dila. Apabila acara itu melibatkan pres wapres gitu ya, kemudian ibu pres dan ibu wapres, maka jelas nanti ya ketika beliau masuk yang pertama adalah Indonesia Raya pas beliau sebelum duduk. Ya, itu ini saya sampaikan supaya ini juga terinfokan aja ke adik-adik. Jadi ketika MC mengatakan di awal itu mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia memasuki ruang upacara. Ketika dia masuk, sebelum duduk langsung nyambung. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gitu kan? Itu kalau presiden dan wakil presiden. Nah, sementara di luar presiden dan wakil presiden, silahkan masuk, MC buka, kemudian ngaji gitu ya, baru kemudian Indonesia Raya bisa. Jadi Indonesia Raya itu hanya diberlakukan di awal pada saat mulai itu hanya untuk presiden dan wakil presiden saja. Ketika sebelum beliau duduk, ya. Selain itu Indonesia Raya biasa. Jadi susunannya yang benar MC buka. Kenapa pertimbangannya tilawah akan ada di situ? Akan ada di MC. Karena ketika MC sudah membuka dan hadirin gitu ya, pada kesempatan kali ini acara bersama kita buka dengan basmalah misalnya begitu. Kemudian yang pertama adalah akan dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Saudara Fauzan misalnya begitu. Nah, diharapkan tilawah ini itu yang melengkapi seluruh acara. Karena kalau sebelum MC membuka, ini secara teori saja ya. Kalau sebelum MC membuka sudah tilawah, maka itu ibaratnya tilawah ada di luar konteks acara. Karena acara itu kan dihandle oleh MC. Kalau MC sudah buka, ada tilawah di situ, maka pengertiannya adalah seluruh acara yang dibawakan oleh MC itu sudah dilingkupi oleh tilawah. Karena dia sudah dibuka sebagai bagian satu rangkaian dari acara gitu. Tapi kalau ditempatkan sebelum MC membuka, maka itu seolah-olah di luar acara atau di luar kegiatan itu gitu ngajinya. Gitu ya. Jadi memang benar Mas, jadi yang pertama kalau ini saya bicara bukan yang untuk konteks presiden dan wakil presiden ya, karena otomatis mereka akan Indonesia Raya dulu, baru kemudian presiden wakil presiden duduk, baru kita tilawah. Tapi kalau di luar beliau-beliau berdua itu di luar VVIP, maka ketika duduk ngaji gitu ya, duduk kemudian ngaji, baru Indonesia Raya, baru kita sebut Sang Surya. Nah, lagunya jangan Mars Muhammadiyah karena sejatinya Sang Surya itu adalah lagu Sang Surya. Mars Muhammadiyah itu ada sendiri dan itu bukan Sang Surya ya. Jadi kalau sudah Indonesia Raya langsung disambung Sang Surya, posisi hadirin masih berdiri. Gitu. Kalau nanti mau dilanjut lagu-lagu yang lain, sesudah Sang Surya baru hadirin disilakan duduk. Gitu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanggepin mungkin seputar susunan? Bu, saya mau nanya. Oh ya, silakan. Ini Iza Bu. Iza, oh ya, Nurul Iza, ya. Ya. Bu, saya agak relate sedikit dengan pertanyaan Ami. Jadi saya tuh sering di LO-in, Bu. Jadi ceritanya kan kalau LO tuh kan ada mannernya sendiri. Jadi kalau kita sebagai tamunya itu otomatis kita juga harus kayak memahami kayak Ami bilang. Cuman
pernah satu kejadian saya diundang dari komunitas nari, jadi kami benar-benar tidak dihiraukan gitu Bu. Jadi kalau misalnya kami mau nari itu kan harus datang jam 3 pagi karena memang personilnya banyak, jadi di make up-nya pun lama Bu. Jadi dari lift, dari pintu itu belum buka misalnya Bu. Jadi otomatis kami marah, kalau misalnya kami marah, mungkin tanggapan Ibu sebagai LO itu gimana? Soalnya memang dari kemarin dari pengawas kami itu pun ngomongnya tuh agak kasar sih Bu sebenarnya. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, misalnya kalau dari bukan, maksudnya lebih keras sih Bu. Keras banget kalau ngomongnya. Jadi kayak memang karena kami terhambat banget duduknya sampai di bawah, nggak dibuka-bukain pintu, mungkin karena itu mungkin dari pengawas kami marah banget Ibu. Yang kedua, kalau misalnya dari protokol, kalau misalnya mau ngundang tamu itu, kalau nggak direspon-respon itu dalam waktu jangka berapa hari Ibu? Kalau itu, kalau misalnya kalau memang kadang kalau kita mau nunggu gitu, takutnya nggak dibales dan acara kita nanti jadi ribet gitu Bu. Itu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Izah ya? Iya. Mbak Izah, oke. Baik, untuk Mbak Izah merasa kecewa atau Mbak Izah merasa marah, itu wajar. Itu bisa dimengerti. Ya. Dan sudah sewajarnya apabila saya waktu itu yang jadi LO-nya, dari LO Mbak Izah, dan Mbak Izah marah-marah, maka saya akan terima. Saya akan minta maaf karena bagaimanapun itu kesalahan ada di LO kalau seperti itu ya. Mengabaikan atau apa ya? Nggak tanggung jawab mungkin Bu ya. Ya. Kalau memang pada waktu itu saya jadi LO-nya Mbak Izah dan Mbak Izah marah-marah, saya akan terima. Nah, tapi kemudian seharusnya tidak hanya berhenti di saya menerima Anda marah. Tidak seperti itu juga. Tapi kemudian harus melakukan sesuatu, si LO ini harus melakukan sesuatu supaya Mbak Izah ini nggak semakin marah. Gitu. Kan dalam sebuah acara akan ada kegiatan lanjut, agendanya apalagi gitu ya. Nah, supaya dalam agenda-agenda berikutnya itu tidak menjadi masalah dalam berkomunikasi dengan Mbak Izah. Jadi, sesudah minta maaf, maka disampaikan. Kita tidak usah mencari excuse atau alasan ya untuk kesalahan itu. Kita langsung bilang saja, mohon maaf gitu ya. Kita minta maaf untuk ketidaknyamanan ini, lantas kemudian apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami support untuk bisa meringankan gitu permasalahan yang terjadi di Mbak Izah di grup nari, komunitas nari ini. Kalau sebagai LO semestinya begitu. Jadi tidak hanya berhenti, ya udah saya minta maaf Mbak, gitu. Atau bahkan mungkin dimarah-marahi malah marah balik gitu ya. Itu enggak. Kalau dia sadar betul bahwa dia seorang LO, bahwa dia ditunjuk untuk menjadi liaison officer, maka dia tidak boleh marah-marah, gitu. Dia tidak boleh menunjukkan ekspresinya, gitu, ekspresi perasaannya, baik itu marah, baik apa itu nggak boleh, gitu. Karena apa? Pada saat itu tugas pokok kita sebagai liaison officer hanya untuk melayani. Kalau memang tidak mau melayani, tidak usah jadi LO. Kalau memang tidak bisa melayani, kalau memang tidak bisa mengeluarkan jiwa bahwa kita itu memang memberikan layanan, nggak usah jadi LO, nggak usah daftar jadi liaison officer, gitu. Jadi modal awal itu memang melayani. Jadi kebutuhannya apa pembicara, terlepas bahwa nanti perilaku si bintang tamu ini itu menyebalkan gitu ya. Tapi selama prosesi acara itu tanggung jawab kita untuk terus melayani dan berperilaku baik. Dia mau sombong, dia mau ngerjain kita terus, dia mau jahil, dia mau pokoknya gajinya nyebelin banget gitu. Monggo, itu haknya dia. Sesudah event berakhir dan dia pamit, dia pergi, percaya akan ada kenangan yang dia bawa. Iya ya,
Gue tuh udah ngapa-ngapain Iza loh, LO gue. Izanya tuh diem aja loh, dia nggak ngapa-ngapain. Itu yang akan tertanam di dia bahwa sebenarnya fungsi LO yaitu melayani sudah dijalankan. Tapi sekali kita ngelawan ya LO, kalau kita punya masalah, sekali kita menunjukkan bahwa kita juga bisa marah, maka kesan yang timbul, nggak bisa dia nggak bisa ngelayanin. Padahal baru sekali doang kita marah. Gitu. Itu pun juga bukan kita yang salah gitu. Tapi tetap aja nanti kesannya adalah itu gagal. Sebagai LO kita gagal, sebagai pensupport image sebuah acara atau event yang sudah dijalankan kita juga gagal. Otomatis kita juga gagal sebagai duta dari acara tersebut. Duta bagi instansi, duta bagi pribadi, apalagi duta bagi negara. Maka misinya nggak jalan. Gitu. Itu kalau untuk Mbak Iza. Sementara untuk mengundang tamu, kalau di protokol. Mengundang tamu itu biasanya kita kasih jeda ketika mau konfirmasi atau misalnya gini, Mbak Iza punya acara tanggal 22 April hari ini ya, maka tentu surat sudah dikirimkan, bagusnya adalah di bulan Februari, ya Februari sudah dikirimkan. Nanti jawabannya itu biasanya setelah surat masuk, kita pastikan surat masuk ya. Jadi tidak hanya dikirim, ya, tapi sudah diterima. Jadi kita punya kontaknya di kantor. Oke, sudah diterima. Sejak dari saat diterima, kita dapat ekspedisinya, siapa yang menerima namanya Mbak Dilakah atau Riakah gitu atau siapa, kita bisa confirm balik. Nah, baru kemudian lewat dari bisa 3-4 hari maksimal seminggu. Kita bisa menanyakan dari surat yang telah kami kirimkan ya, gitu ya. Kemudian setelah seminggu jangan kemudian besok nanya lagi. Jadi dari hari ke-7, hari ke-8 udah nanya lagi. Enggak, kita kasih jeda lagi. Bisa 3 hari gitu ya. Dan langsung nanya lagi. Berkaitan dengan surat kita yang kemarin, bagaimanakah? Nah, gitu. Jadi diusahakan komunikasinya terus intens dan kita pegang kontaknya, kontak personnya yang ada di instansi tersebut. Gitu Mbak Iza? Ibu, kalau untuk sekelas acara yang kemarin di UMY yang ada di Sportorium yang acara malam itu Milad Muhammadiyah atau Milad UMY ya Bu? Yang kemarin. Milad Muhammadiyah, nah itu resepsi Milad 107 tahun Muhammadiyah. Nah, kalau untuk acara segitu Bu, itu kalau misalnya ngundang, itu tuh pakai surat atau memang bisa kalau kontak person kayak gimana ya cara bilang, kayak WA gitu Bu, soalnya ada pengalaman kami diundang Bu kemarin ceritanya. Jadi pas tampil di Student Day yang kemarin 3 hari di Lapangan Bintang, kami tampil tarian di situ. Kemudian ada kayak orang penting di UMY kayak ngomong gitu Bu ke kami, kalian nih harusnya bisa tampil di mana gitu. Udah di PC kemarin. Jadi dari kami tuh karena memang SDM untuk nari itu ada beberapa yang udah demis, kami kan otomatis harus tanya lagi tuh Bu ke alumni mereka bisa nggak ikut join sama nari. Jadi tiba-tiba pas kami udah ngumpulin orangnya, tiba-tiba kami nggak jadi nari Bu, diganti sama anak TK gitu. Kalau itu resmi nggak Bu? Kalau misalnya pembesar UMY itu nanya ke kami secara kayak gitu, atau memang secara resmi memang harus surat baru deal gitu? Oh, enggak. Kalau ini malah alhamdulillah nih Mbak Iza bisa mengatakan ini ya, karena sekaligus saya bisa sampaikan karena kebetulan saya ngurusin di dalam juga ya. Saya ngurusin acara dan dari sisi protokolnya juga. Jadi beberapa tamu VIP-nya. Jadi sebenarnya untuk anak TK itu bukan bagian dari bukan pengisi acara dalam tanda kutip ya. Kalau adik-adik di komunitas tari kan memang pengisi acara dan udah kita upload. Tapi kalau TK itu karena rangkaiannya nak. Jadi dalam Milad Muhammadiyah itu ada peringatan juga 1 abad TK Aisyah. Jadi dia tampil. Jadi dia bukan dalam rangka pengisi acara seperti PSM gitu ya atau komunitas tari, itu beda. Jadi kalau yang anak TK itu karena memang dari awal diplotnya karena dia tampil dalam rangka 1 abad TK Aisyah yang itu akan jadi satu rangkaian dalam Milad 107 tahun Muhammadiyah. Jadi beda ya. Nah, sementara untuk yang komunitas tari itu tampil ketika di luar juga ada panggung. Di luar juga ada panggung dan itu sudah kita coba plot
menyiapkan untuk mereka-mereka, dan kita waktu itu pasrahkan ke Pak Rozikan yang beliau adalah kepala divisi yang ada di LPKA yang mengurusi kemahasiswaan. Jadi siapa-siapa yang akan tampil waktu itu saya koordinasi dengan Pak Rozikan karena beliau yang menyiapkan adik-adik ini. Saya malah nggak ngerti kalau ternyata Mbak Izah timnya udah siap, karena saya waktu timnya saya koordinasinya dengan Pak Rozikan, dan Pak Rozikan mengatakan yang siap untuk tampil di panggung luar. Nanti kan ada TikTok MC itu, dari MC dalam Sporto dan MC di luar. Nah itu kami koordinasinya dengan Pak Rozikan waktu itu. Jadi malah untuk siapa-siapa yang tampil termasuk penyanyi itu kita dapat infonya dari Pak Rozikan, karena kalau dari kita, dari panitia dan juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah hanya mengatakan ayo UMY sumbang untuk pengisi acara ya di panggung luar, di panggung dalam nanti yang untuk nyanyi aja Indonesia Raya sama Sang Surya, tapi yang di panggung luar itu mohon anak-anak UKM-nya UMY aja yang tampil supaya hadirin yang duduk di luar itu juga bisa terhibur, karena sebenarnya nggak mungkin kalau Sportorium cukup untuk menampung 10.000 tamu undangan gitu. Jadi pasti akan tersebar sampai keluar Sporto. Itulah kenapa pimpinan menyiapkan bersama dengan PP Muhammadiyah menyiapkan panggung luar gitu. Dan itu kami koordinasi dengan Pak Rozikan waktu itu. Kita malah baru tahu kalau Mbak Iza juga udah siap dari sisi narinya. Berarti Bu, kalau memang belum ada undangan resmi gitu, lebih baik jangan kayak naruh harapan lebih gitu ya Bu ya. Agak kecewa juga sih Bu. Kalau memang nggak ada. Nah, yang ngisi di panggung luar itu kami dari PP Muhammadiyah dan dari pimpinan DWM menunjuk Pak Rozikan untuk bisa memilih gitu. Ayo yang mau tampil, yang bisa tampil siapa aja. Ini tersedia waktu nih 1 jam nih di panggung luar gitu. Ayo bisa tampil. Dan Pak Rozikan sudah mengatakan yang tampil ini gitu. Jadi kami sebagai yang punya acara, kami menghubungi tentu saja kepala divisi kemahasiswaan yang ada di LPKA, karena kalau kami langsung menghubungi sendiri-sendiri ke adik-adik itu tentu kami melangkahi wewenang gitu. Jadi kami akan melalui LPKA dan LPKA akan memberikan listnya yang akan bisa tampil siapa saja gitu. Atau lain kali kalau ada tawaran lagi, Mbak Iza mungkin bisa kontak ke saya nanti. Paling nggak saya terinfokan ya bahwa jadi paling nggak saya bisa terinfokan, oh ternyata ada komunitas tari gitu. Mohon izin Bu, saya ya boleh. Jadi dari tadi kan mengenai penyambutan tamu ya Bu. Tapi ada nggak sih misalkan ketika saya menjadi peserta dalam suatu acara atau mungkin saya sebagai tamu, itu ada nggak sih edukasi mengenai bagaimana cara menghadapi LO, karena yang sepengalaman saya kan tidak semua LO itu kan berfokus pada satu tugasnya, kadang ada yang double. Itu ada nggak sih edukasi untuk bagi kami yang peserta atau tamu undangan gitu? Ini dengan Mas siapa nih? Mas Dimas Bu. Oh Dimas ya, oke, maaf saya soalnya nggak begitu jelas nih. Iya, sebenarnya kalau untuk tamu ya itu haknya tamu lah Mas. Yang bisa kita lakukan hanya ya kita tahu sama tahu atau pas lero aja. Kalau memang ada kegiatan yang itu LO-nya juga sudah kewalahan, ya kita tahu bagaimana kita bisa bersikap tanpa harus menunjukkan determinasi atau penekanan gitu. Jadi tapi untuk edukasi secara khusus jelas nggak ada, karena dia kan peserta, dia kan undangan Mas. Jadi ya yang wajib dia ketahui hanya sebatas dress code gitu ya. Dia ngisi acara atau dia datang jam berapa, disambut oleh siapa, yang seperti itu gitu. Yang perlu lebih lanjut ya memang dari LO-nya, karena LO itu bagian dari panitia yang punya acara, sehingga sangat wajar kalau beberapa kriteria atau standar tertentu kita harapkan ada di LO. Tapi kalau tamu kan umum, tamu kan publik ya. Jadi kita nggak mungkin bisa memaksa orang gitu untuk bisa mengikuti. Yang bisa kita lakukan hanyalah kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain. Kalau memang kita ingin diperlakukan baik, ya kita juga memperlakukan orang lain dengan baik. Gitu. Kuncinya ya, jadi gitu. Misalkan yang saya gambarkan kan ada table manner gitu kan, yang mengatur
ketika kita hadir ke suatu tempat gitu kan, itu Ya. kan benar-benar terlepas dari LO. Maksudnya kita kan harus bersikap seperti apa gitu kan ketika menghadiri sebuah perjamuan, kemudian harus memahami urut-urutannya. Kalau table manner itu memang sudah ada aturannya, ya kan? Jadi sisi mana yang harus mengantar makan atau minum, sendok mana yang dipakai gitu. Tapi kan tidak bicara attitude. Kalau bicara attitude, nah kalau sudah sampai ke bagian sangat private seperti itu, tentu saja namanya peserta atau undangan itu kita tidak mungkin nanti Anda datang, Anda tidak boleh memperlakukan, nggak bisa Mas. Dan ya Bu, maksudnya ini untuk kan? edukasi saya pribadi dan teman-teman, maksudnya bukan mengedukasi sebagai kalau jadi tamu harus gini, enggak, tapi maksudnya kalau kita jadi peserta itu kita harus bersikap seperti apa gitu. Oke. Yang pertama orang itu enak. Yang pertama jelas persiapannya lebih matang kalau peserta. Seperti apa harus persiapannya lebih matang? Pegang dulu semua data mengenai acara. Jadi kalau kita sebagai peserta, kita harus tahu acaranya di mana, tempatnya, kemudian gedungnya itu namanya apa, dan siapa yang bertanggung jawab di situ, acara dimulai jam berapa, siapa saja yang akan mengisi acara, aku pakai baju apa. Paling nggak dia paham informasi dasar seperti itu, sehingga nanti ketika masuk, dia sudah tidak akan terlalu bergantung untuk informasi-informasi yang penting. Misalnya, bahkan informasi pakai baju apa saja harus nanya ke orang, sementara di undangan sebenarnya sudah ada, gitu ya. Jadi kita sebagai peserta harus aware. Undangan yang kita terima tidak hanya sebatas oke, Kamis tanggal oke lah, Rabu tanggal 22 saya gini sih oke. Nggak sebatas itu. Kalau ada undangan maka kita sebagai peserta kita lihat. Oke, tanggal 22 April jam 9 di Sportorium, dress code-nya adalah jas. Jadi nanti datang saya masuk lewat pintu timur. Nah, paling enggak kan sudah ada gambaran. Jadi saya masuk langsung melalui pintu timur, diterima oleh tim among tamu, duduknya di kode kursi sebelah mana, saya nurut. Jadi alangkah lebih baik sebagai peserta itu memang duduk sesuai dengan kursi yang diarahkan. Misalnya dalam undangan kita Nina, misalnya dalam undangan kita ada kode-kode kursi nih A, B, usahakan nurut itu, maka itu sudah membantu LO untuk meminimalisir konflik. Kayak gitu deh. Begitu ya. Iya. Iya. Jadi ingat soal table manner, mungkin table manner juga kemarin sudah kita jadwalkan, tapi tapi memang harus respon ya. Sama-sama maklum lah ya kalau yang itu. Sama-sama maklum. Gimana? Iya maklum. Sama-sama maklum. Jadi nanti insya Allah kalau sudah kembali, walaupun teman-teman sudah beda semester mungkin ya nanti kalau datang, tapi tetap akan kita laksanakan sesuai dengan perencanaan kita kemarin. Nah, kemudian soal etika juga, teman-teman jangan lupa kita punya mata kuliah etika profesi komunikasi ya. Mungkin bicara soal etika lebih diperbanyak ke materi-materi itu. Berhubung soal waktu juga, saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa Japri mungkin ya Bu Ria ya, atau boleh forum lain seperti itu teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bu Ria, banyak ilmu-ilmu protokoleran ya yang kita dapatkan hari ini untuk persiapan teman-teman, tidak hanya bicara soal event kuliah saja, tapi juga nanti ke depan ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman berada di instansi baik swasta apalagi di pemerintahan ya, itu sangat penting sekali untuk mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan ketika tidak hanya penyambutan tamu tapi berbagai acara yang teman-teman kelola seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu Ria atas waktunya, juga teman-teman terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan ini. Di akhir sepertinya Bu Dina masih belum datang lagi, tadi izin untuk keluar. Sekali lagi terima kasih Bu Ria dan teman-teman, kita akhiri saja untuk perkuliahan praktek profesi komunikasi materi keprotokoleran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Bu? Enggak. Sudah saya screenshot, tenang aja.
Oh ya. Bu Dina? Aman. Masih Bu atau kita tutup ya Bu ya? Oh, sepertinya Bu Dina izin keluar tadi ya teman-teman. Saya tutup ya perkuliahannya. Terima kasih. Pekan depan akan saya umumkan lagi. Jangan lupa hari Sabtu untuk yang ujian lisan ya. Insya Allah saya ingatkan lagi. Oke, siap Bu. Selamat jelang puasa ya. Lusa udah. Iya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hello guys, welcome to my vlog. Kembali. Bisa digeser ya? Nggak, kepo.